Ngomongin koruptor termuda di Indonesia. Siapakah dia? Mari kita bahas. Halo semua, kembali lagi ke channel YouTube gue. Kenalin, nama gue Riki Ramoti. Hari ini gue mau bahas soal kasus yang menimpa atau dilakukan oleh Nur Afifah Balqis dan Bupati PPU atas adanya dugaan suap proyek sebesar 112 miliar rupiah. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Nur Afifah Balqis menjadi sorotan lantaran anak muda 24 tahun tersebut yang juga bendahara umum DPC Partai Demokrat Balikpapan dinobatkan sebagai tahanan KPK termuda. Nah, si Nur Afifah Balqis ini itu usianya tuh baru 24 tahun ya, teman-teman. Baru 24 tahun tapi sudah terjerat kasus korupsi. Kasus ini tuh bermula pada hari Rabu tanggal 12 Januari tahun 2022. Jadi sebenarnya kasusnya udah 3 tahun lalu ya, teman-teman. Nah, pada 12 Januari 2022, si Nur Afifah Balqis ini itu kena OTT dari KPK. Dia itu ditangkap bersama 10 orang lainnya. Jadi si Nur Afifah Balqis ini itu adalah salah satu dari yang terjerat OTT yang dilakukan oleh KPK. Si Nur Afifah Balqis ini ditangkap bersama Bupati Penajam Pasir Utara, yaitu Abdul Gofur Masud, dan sejumlah pejabat daerah lainnya nih. Termasuk adanya PLT Sekda PPU yang bernama Mulyadi, kemudian ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU yang bernama Edi Hasmoro, serta ada juga yang bernama Jusman. Dia itu adalah Kepala Bidang Dinas Pendidikan dan Olahraga. Nah, hari Kamis ini, tanggal 13 Januari 2022, Wakil Ketua KPK yang saat itu dijabat oleh Alexander Marwata menjelaskan bahwa perkara ini terkait adanya suap atau dugaan suap terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab PPU pada tahun anggaran 2021. Dia tuh kasusnya terjadinya tahun 2021. Nah, si KPK nih OTT-nya baru di tahun 2022, bulan Januari waktu itu. Nah, di dalam kasus ini nih, si Nur Afifah Balqis itu diduga mempunyai peranan penting dalam pengelolaan aliran dana suap nih katanya. Menurut KPK, hasil uang suap atau korupsi ini itu disimpan di rekeningnya Nur Afifah Balqis yang kemudian akan digunakan untuk kepentingannya si bupati nih, yaitu Bapak Abdul Gafur. Nah, penangkapannya Abdul Gafur dan Nur Afifah Balqis serta kawan-kawan itu diawali, kalau menurut keterangan KPK nih, itu diawali adanya laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya soal transaksi yang mencurigakan nih. Nah, karena ada informasi itu, KPK mulai melakukan pengawasan. KPK itu memulai melakukan pengawasan itu mulai dari daerah Jakarta dan di daerah Kalimantan Timur juga nih. Jadi KPK tuh udah mulai ngawasin semenjak ada laporan dari masyarakat. KPK tuh udah mulai tuh monitor mereka tuh. Dia itu monitor di daerah di Jakarta dan di Kalimantan Timur ya. Pada tanggal 11 Januari 2022, orang kepercayaan si Abdul Gafur nih, yaitu yang bernama Nispu Hadi, dia itu mengumpulkan uang sebesar, uang tunai ya, cash sebesar 950 juta. Katanya sih dari beberapa kontraktor di Balikpapan. Nah, uang ini itu dibawa nih ke Jakarta dan uang itu diberikan kepada Rizky nih, orang kepercayaannya Abdul Gafur juga, si Rizky ini nih. Nah, singkat cerita, uang 950 juta itu dibawa cash sama Abdul Gafur nih. Nah, kemudian Abdul Gafur dan Nur Afifah itu pergi nih ke sebuah mall di Jakarta dengan membawa uang cash sebesar 950 juta. Nah, si Abdul Gafur ini minta ke Nur Afifah, kalau ditambahin kan itu uang cashnya 950 juta, tolong ditambahin 50 juta lagi dari rekeningnya si Nur Afifah. Nah, si Nur Afifah ini kayaknya ambil cash, dia itu tambahin nih duitnya sebesar 50 juta. Jadi kalau 950 juta ditambah 50 juta, dia itu bawa sebesar 1 miliar rupiah. Nah, saat bawa 1 miliar rupiah ini nih, KPK itu langsung bergegas melakukan OTT. Mereka itu tangkap di mall, dibawa sama KPK di mall di daerah Jakarta Selatan dengan membawa uang cash sebesar 1 miliar tersebut ya. Kemudian saat KPK selesai melakukan OTT, si KPK ini menyita nih rekeningnya Nur Afifah dan melakukan pengecekan terhadap rekening si Nur Afifah. Ternyata setelah KPK melakukan pengecekan, itu ditemukan adanya uang sekitar sebesar 447 juta rupiah yang berada di rekeningnya Nur Afifah nih, beserta barang-barang belanjaannya nih. Kemudian setelah KPK melakukan pemeriksaan intensif nih, KPK itu menetapkan 6 orang tersangka.
Nah, 6 orang tersangka ini yaitu Abdul Ghaffur Mas'ud, Nur Afifah Balqis, kemudian ada Mulyadi, Edi Hasmoro, Jusman, dan Ahmad Zuhdi alias panggilannya Yudi nih. Nah, setelah penetapan tersangka, mereka tuh akhirnya sidang. Nah, hasil sidangnya adalah pada hari Senin tanggal 26 September tahun 2022 di Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda. Dia itu dijatuhkan vonis terhadap Nur Afifah Balqis berupa hukuman 4 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. Nah, vonis tersebut nih itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Kalau jaksa nuntut itu kalau nggak salah 6 tahun nih. Nah, vonisnya hakim itu 4 tahun ya, teman-teman. Bahwa hakim itu tetap menyatakan bahwa Nur Afifah Balqis itu bersalah ya, teman-teman. Nah, saat ini nih, Nur Afifah Balqis itu masih menjalani masa tahanannya di Lapas Perempuan Tenggarong nih, teman-teman. Yuk, kita masuk ke pasalnya yang didakwakan oleh jaksa nih kepada si 6 tersangka ini. Pasalnya ada macam-macam, gue bahas satu-satu ya. Pasal yang pertama adalah pasal 12 huruf A dan B, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. A. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. B. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Nah, jadi si pasal 12 ini itu mengatur tentang adanya penerimaan hadiah atau suap nih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, si Nur Afifah ini bersama-sama dengan Abdul Ghaffur itu menerima suap. Sehingga Abdul Ghaffur itu sebagai bupati itu menerima hadiah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Makanya dikenakannya pasal 12 huruf A dan B nih ya, Undang-Undang Tipikor nih. Nah, untuk Nur Afifah sendiri itu bisa masuk ke pasal 55, yaitu tentang keikutsertaannya dia. Tapi dia sebagai pegawai negeri sipil itu juga bisa dikenakan pasal 12. Jadi bisa jungto nih. Pasal 12 huruf A dan B Undang-Undang Tipikor dijungtoin ke pasal 55 yaitu keikutsertaan. Pasal 55 ayat 1 sendiri itu gue kutip ya sebagai berikut. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Nah, jadi kalau turut serta melakukan perbuatan pidana itu bisa disangkakan atau dikenakan pasal 55. Nah, pasal 55 sendiri itu juga pasti ada si pidana pokoknya. Pidana pokoknya itu yang tadi tuh, menerima suap, gratifikasi untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kewajiban atau tidak sesuai dengan jabatannya. Dan oleh karena itu, Nur Afifah maupun Pak Bupati itu dikenakan vonis oleh Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda. Nah, itu dia tadi kasusnya Nur Afifah Balqis yang diduga dia adalah koruptor termuda dengan umur 24 tahun. Apakah dia koruptor termuda? Gue nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan baca-baca di berita, ada juga yang lebih muda ternyata yang sudah melakukan korupsi kalau nggak salah di umur 22 tahun deh. Ya, tapi untuk umur 24 tahun dan bisa ikut atau terjerat dengan kasus korupsi, menurut gue itu cukup sangat muda sih untuk umur 24 tahun. Nah, menurut kalian gimana? Umur 24 tahun muda nggak kalau kena kasus korupsi? Komen di bawah ya. Itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video gue, please like, comment, and subscribe. See you on the next video. Thank you for watching.